بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat yang masuk Islam pada usia 14 tahun. Berasal dari suku Khazraj, kota Yasrib yang dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah salah satu sahabat yang berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baiat Ridwan. Beliau adalah saudara tertua di dalam keluarganya, yang mana adik beliau ada 9 orang, yaitu perempuan semuanya. Bukan keluarga kaya, bukan juga keluarga yang berlimpah harta. Beliau berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan di akhir hayat ayah beliau yang bernama Abdullah banyak meninggalkan hutang. Dan hutang itu diwariskan kepada seorang anak sulung yang bernama Jabir bin Abdullah. Tapi tidak patah arang, Jabir bin Abdullah menerima warisan hutang dari ayahnya. Beliau mengadukan nasib tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku wafat terbunuh di medan perang pada saat perang Uhud. Dan aku diwarisi warisan hutang yang begitu banyak kepada sahabat-sahabatnya. Aku tidak bisa membayar hutang tersebut kecuali ada satu petak perkebunan kurma. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panggil orang-orang yang memberikan hutang kepada ayahmu, dan mari kita berkumpul di kebun kurma tersebut. Dipanggillah oleh Jabir bin Abdullah sahabat-sahabat yang memberikan hutang kepada ayahnya. Lalu Nabi mengatakan, Jabir bin Abdullah akan membayar lunas hutang-hutang dari ayahnya dengan perkebunan kurma itu. Ambillah bagian dari panen kurma tersebut. Setiap dari para sahabat yang meminjamkan hutang kepada ayah dari Jabir bin Abdullah mengambil bagian dari kurma tersebut, tetapi tidak sedikit pun kurma yang ada di perkebunan milik ayah dari Jabir berkurang sama sekali. Ini satu kisah dari Jabir bin Abdullah yang luar biasa didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Jabir bin Abdullah adalah orang yang terkenal dengan isar. Isar adalah mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Saat terjadinya perang Khandaq atau dikenal dengan perang Parit yang digagas oleh Salman Al-Farisi, Jabir bin Abdullah tampil sebagai seorang pejuang muslim yang luar biasa. Beliau meskipun hidup yang sangat sederhana, tetapi keinginan beliau untuk bersedekah, berbagi kepada sahabat-sahabat yang lain, mujahidin muslim, pejuang-pejuang Islam dalam perang Khandaq tersebut sangat luar biasa. Berkatalah Jabir bin Abdullah kepada istrinya, wahai istriku, apa yang kau miliki di rumah kita ini yang bisa kita makan? Istrinya menjawab, kita cuma punya satu sok dari gandum, wahai suamiku, dan 1 ekor anak kambing betina. Lalu Jabir memerintahkan istrinya, gilinglah gandum tersebut
dan aku akan menyembelih anak kambing betina untuk aku bagikan kepada para sahabat yang sedang menggali parit. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, mau kau kemanakan gandum ini dan kambing tersebut? Jabir menjawab, akan aku sedekahkan kepada sahabat-sahabat yang sedang bekerja menggali parit untuk persiapan perang Khandaq. Lalu istrinya pun sambil bergumam mengatakan, wahai Jabir, jangan kau permalukan aku di hadapan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Kita orang tidak mampu. Ya, harta kita tidak seberapa. Bahkan anak kita dan saudara-saudaramu yang begitu banyak pun masih sangat kekurangan. Lalu Jabir mengatakan, bismillah, Allah pasti akan menggantinya dengan berlipat ganda. Lalu Jabir bergegas pergi ke Rasulullah SAW dan mendatangi beliau sambil berbisik, wahai Rasulullah, aku ingin bersedekah dengan harta yang kumiliki walaupun sedikit. Aku punya 1 sok gandum yang telah aku giling dan aku punya seekor anak kambing betina yang sudah aku sembelih. Aku mengundang dirimu dan sebagian sahabat untuk makan di rumahku. Lalu tanpa dikira oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengumumkan dengan suara yang lantang kepada sahabat-sahabat yang lain yang sedang menggali parit. Wahai sahabatku, sesungguhnya Jabir bin Abdullah mengundang kita ke rumahnya. Dia sudah menyembelih 1 ekor kambing dan 1 sok gandum yang sudah digiling untuk dipersiapkan kepada kita. Agak terbelalak Jabir dengan ucapan Rasulullah SAW dan khawatir juga apa yang disiapkan itu tidak cukup. Lalu kemudian berbondong-bondong sahabat bersama Rasulullah SAW datang ke rumah Jabir. Istri beliau pun sempat heran. Jabir mempermalukan dirinya karena makanan yang disiapkan sangat sedikit. Sedangkan menurut sejarawan, sahabat yang menggali parit yang datang ke rumah Jabir bin Abdullah kurang lebih 1.000 orang sahabat. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW memanggil Jabir. Wahai Jabir, bawalah periukmu ke hadapanku dan jangan engkau turunkan periuk tersebut dari tanganmu sampai sahabat-sahabat itu selesai semuanya menyendok makanan dari periuk tersebut. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, semoga Allah memberkahimu, barakallahu laka, kata Rasulullah SAW. Kemudian sahabat yang jumlahnya hampir 1.000 orang itu berbondong-bondong, antri satu persatu mengambil makanan yang disiapkan oleh Jabir. Tetapi sampai sahabat yang terakhir, periuk tersebut tidak berkurang sama sekali isinya. Bahkan bertambah banyak untuk keluarga Jabir, untuk istrinya, anaknya dan juga adik-adiknya yang yatim piatu saat itu. Jabir bin Abdullah, sahabat yang sederhana, yang mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Maka berbagilah, bersedekahlah, meskipun dalam keadaan kita bukan orang yang kaya raya, berlimpah harta, investasi kita banyak. Tetapi di masa sulit pun, di masa kekurangan pun, sederhana apapun kehidupan kita, dengan bersedekah, Allah akan jamin sedekah yang kita berikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Orang yang menginfakkan hartanya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan Allah ganti 700 kali lipat sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an tersebut. Jadi jangan khawatir berkurang harta kita kalau kita bagi kepada yang lain. Pasti akan Allah lipat gandakan. Pasti akan Allah berkahkan kehidupan keluarga kita. Pasti akan Allah berikan kebahagiaan kepada keluarga kita,
kehidupan kita. Dan terlebih lagi Allah akan berikan nikmat yang begitu banyak dengan cara Allah berikan tambah terus rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagilah kepada sesama, terlebih kepada yang membutuhkan. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik hari demi hari, menjadi pribadi yang baik, muslim yang baik, menjadi teladan sebagaimana yang dicontohkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.